Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat semua ya. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 anggota kelompok yang bernama Rizka Safitri dengan NIM 05, Nur Atika Wardani dengan NIM 12, Nova Putriona dengan NIM 15, dan Nuri Iyanatul Masudah dengan NIM 26. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Faktor dan Kondisi yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosi Anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal atau hereditas. Faktor genetik atau hereditas merupakan faktor internal yang berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Hereditas juga bisa diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua. Sedangkan genetik sendiri juga bisa diartikan sebagai segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa prakelahiran sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses perkembangan yang optimal bagi anak. Yang pertama, hal-hal yang diturunkan oleh orang tua seperti fisik ataupun psikis. Yang kedua, unsur berpikir dan kemampuan intelektual seperti anak dapat memecahkan masalah, anak dapat berpikir secara abstrak. Yang ketiga, keadaan kelenjar zat-zat dalam tubuh yang bisa disebut dengan unsur hormonal. Yang keempat, emosi dan sifat-sifat temperamen tertentu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah tempat pertama anak-anak mendapatkan pendidikan. Di sini orang tua menjadi seorang pendidik bagi anak agar segala aspek-aspek perkembangan pada anak dapat berkembang secara baik. Kondisi, pola asuh, ekonomi, dan juga sikap yang diberikan pada anak dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membentuknya menjadi seorang Nasrani, Yahudi, dan juga Majusi. Jadi di sini maksudnya adalah anak-anak terlahir dalam keadaan putih, suci. Mereka tidak mengetahui apa-apa. Kemudian orang tuanya lah yang mendidiknya sehingga mereka menjadi sesuatu hal yang sama seperti mereka didik. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua yang dapat mengembangkan sosial emosional pada anak. Di sini seorang guru menjadi pendidik dan juga pengganti sebagai orang tua yang ketika anak berada di lingkungan sekolah. Sikap, pola asuh, dan juga kondisi yang ada di lingkungan sekolah dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di sini berpengaruh besar terhadap pengoptimalan perkembangan sosial emosional pada anak. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah sekelompok manusia yang diikat oleh kesamaan negara, kebudayaan, dan agama. Mereka di sini dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak karena anak-anak biasanya bermain dan beraktivitas bersama-sama di dalam lingkungan tersebut sehingga mereka dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak. Apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari norma seperti berbicara kasar atau berperilaku yang kurang sopan, hal-hal tersebut
dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Jadi mereka dapat meniru tindakan yang kita lakukan yang tidak pantas untuk dilakukan itu. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi psikososial pada anak usia dini. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi psikososial pada anak usia dini terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah penerimaan kelompok. Di sini, anak-anak yang populer dapat diterima dengan baik di dalam kelompok, sedangkan anak-anak yang kurang populer di sini tidak dapat diterima di dalam kelompok atau sulit diterima. Mengapa begitu? Karena anak-anak populer biasanya memiliki kepercayaan diri yang lebih sehingga mampu beradaptasi dan juga berinteraksi lebih dalam lagi, lebih mudah lagi di dalam kelompok, sehingga mereka lebih dapat mampu diterima, sedangkan anak-anak yang kurang populer sebaliknya. Yang kedua adalah keamanan status. Anak-anak yang merasa aman di lingkungan mereka akan lebih mudah dalam mengembangkan psikososial yang ada dalam diri mereka. Mereka akan secara bebas mengekspresikan apa yang mereka ingin ekspresikan, melakukan tindakan kreativitas, mengembangkan kemampuan mereka, karena mereka di sini tidak merasa takut. Jadi perkembangan psikososial mereka lebih optimal. Yang ketiga adalah tipe kelompok. Tipe kelompok ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kelompok primer, yaitu keluarga. Yang kedua adalah kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok mereka bermain, teman-teman sebaya mereka. Yang ketiga adalah kelompok tersier. Kelompok tersier adalah hubungan antara anak-anak di dalam bus. Jadi mereka tidak terlalu intens dalam bertemu, namun itu dapat mempengaruhi perkembangan psikososial mereka. Yang keempat adalah perbedaan anggota kelompok. Anak-anak yang populer di sini memiliki peran utama, peran yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang tidak populer. Mengapa demikian? Karena anak-anak yang populer biasanya memiliki kepercayaan diri dan juga kreativitas yang lebih dibandingkan anak yang tidak populer, sehingga mereka mampu mengambil peran yang lebih besar daripada anak yang tidak populer tersebut. Yang kelima adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri harus ditanamkan kepada anak-anak, karena dengan kepercayaan diri, anak-anak dapat mampu mengambil peran yang lebih besar di dalam suatu kelompok. Seperti yang saya terangkan tadi mengenai anak-anak populer ini memiliki kepercayaan diri sehingga mereka mampu mengambil peran yang besar di dalam kelompoknya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak populer. Anak-anak yang kurang percaya diri butuh rangsangan agar mereka memiliki motivasi untuk melakukan atau berperan di dalam suatu kelompok. Jadi harus ada motivasi, ada rangsangan tersendiri agar anak-anak itu mampu berperan di suatu kelompok, sehingga kepercayaan diri memang harus ditanamkan lebih pada anak-anak. Yang terakhir adalah perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual ini dapat mempengaruhi perkembangan psikososial pada anak. Perkembangan intelektual ini dipengaruhi oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak. Apabila anak-anak tersebut memiliki orang tua dengan gelar sarjana, misalnya, akan memiliki intelektual yang lebih tinggi atau lebih baik daripada anak-anak dengan orang tua yang memiliki intelektual yang lebih rendah. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia. Setiap tahapan dalam teori Erikson berhubungan dengan kemampuan dalam bidang kehidupan. Jika dalam tahapan itu tidak diurus dengan baik, maka akan
mempengaruhi tahap perkembangan orang itu. 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Yang pertama yaitu trust-mistrust yang dialami oleh usia 0 sampai 18 bulan. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, yang terutama itu ibu. Bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apakah yang terbangun adalah trust, percaya, atau tidak percaya. Misalnya, jika seorang anak menangis, berarti anak membutuhkan makanan. Tapi jika ibu tidak segera memberikan makanan, maka dia akan merasa tidak diperhatikan. Jadi dia tidak percaya kepada orang di sekitarnya. Dan biasanya jika bayi digendong sama orang yang baru dia kenal, dia akan menangis karena dia belum percaya kepada orang lain, tapi dia percayanya pada ibunya. Yang kedua adalah autonomi versus shame and doubt, yaitu rasa mandiri atau malu, ragu-ragu yang dialami oleh anak berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Ketika anak sudah bisa, di masa ini anak sudah bisa berjalan, bermain, dan bergerak. Yang di sisi lain dihadapkan dengan orang tua yang punya sikap dan peraturannya sendiri. Jadi, jika orang tua selalu membatasi anak dalam melakukan hal, maka anak akan merasa malu dan ragu-ragu seperti itu. Yang ketiga adalah inisiatif versus guilt, yaitu perasaan berdosa yang dialami oleh anak berusia 3 sampai 6 tahun. Anak sudah mulai mengembangkan kemauannya melakukan hal-hal yang disukainya. Misalnya, anak ingin membantu ibunya mencuci piring, tapi dengan respon ibunya yang takut pecah dan terkena anaknya nanti seperti itu, maka melarang anaknya untuk ikut mencuci piring. Jadi anak akan merasa takut pecah gitu piringnya. Seperti itu kan, ibu kan merasa takut ya. Kalau ibu yang berlebihan membatasi gerak si anak, maka akan membuat anak merasa berdosa. Seperti itu. Yang keempat adalah tekun versus rendah diri, yaitu secara usia anak sudah memasuki masa sekolah yang di dalamnya banyak tuntutan, baik itu dari orang tua maupun dari sekolah. Di sini anak dihadapkan kepada perkembangan ketekunan versus rasa rendah diri. Seorang anak membutuhkan prestasi agar tidak rendah diri. Jadi sebagai orang tua, kita harus mendukung anak, setidaknya mendukung anak mengikuti lomba seperti itu, agar anak mau berusaha dan tekun dalam mengikuti lomba seperti itu. Jika kita mendorong anak untuk supaya belajar, memotivasi anak seperti itu, maka anak akan lebih tekun dalam belajar. Tapi jika orang tua tidak mendukung si anak, maka anak akan merasa rendah diri seperti itu. Tidak ada yang mau mendukung dia seperti itu. Yang kelima yaitu identity versus kebingungan identitas yang dialami oleh anak pada masa pubertas hingga dewasa.
masa ketika seseorang mengalami perkembangan organ reproduksi hingga mencapai kematangan dan terjadi perubahan secara fisik karena dipengaruhi oleh hormon. Di masa ini, anak mengalami kebingungan pada jati dirinya. Jadi, jika di masa ini anak bisa mengenali dirinya, bisa mengelola kelebihan dan kelemahannya, maka dia akan menemukan identitas dirinya. Seperti itu. Jika tidak bisa mengelola dengan baik identitas dirinya, maka anak di masa usia ini akan mengalami kebingungan pada identitas dirinya, perannya, seperti itu. Apa sih yang aku cari, seperti itu. Maka anak akan kebingungan, seperti itu. Yang keenam yaitu intimasi versus isolation yang dialami oleh usia 20 hingga 30 tahun. Di sini sudah masuk pada dewasa muda. Masa ketika seseorang mulai fokus pada pemilihan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Di sini, seseorang akan dihadapkan antara membangun hubungan yang mulai memasuki keakraban, lebih dekat, seperti itu. Jika tidak berhasil, maka yang berkembang adalah isolasi. Jadi akan merasa sendiri, seperti itu. Dia akan menyendiri, seperti itu. Sendiri dulu, seperti itu. Yang ketujuh yaitu generativity atau bangkit dengan versus stagnation yang dialami pada usia 35 sampai 64 tahun. Masa ketika seseorang sudah berkeluarga, memiliki anak, berkarir yang sudah memiliki posisi di dalam masyarakat. Seperti itu. Di sini seseorang dihadapkan dengan perkembangan antara mengembangkan orang lain dengan stagnasi, seperti itu. Seseorang merasa tidak nyaman dengan alur perjalanannya, maka akan muncul penyesalan yang telah dilakukan di masa lalu. Seperti itu. Yang kedelapan adalah integritas, integrity versus despair. Integritas yaitu di sini ini sudah masa tua ya. Masa ketika seseorang sudah berusia lanjut usia. Ketika seseorang mulai menilai perjalanan hidupnya, seperti flashback, seperti itu. Disinilah seseorang akan akan terlihat dia itu puas atau tidak kepada alur kehidupannya, seperti itu. Jika pada masa usia ini, jika mereka merasa puas, maka mereka akan merasa bijaksana, seperti itu. Menjadi bijaksana, seperti itu. Tapi jika mereka tidak bisa melewati tahapan ini, maka mereka akan mengalami keputusasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. Reaksi emosional dan sosial akan muncul pada saat-saat tertentu dengan adanya pematangan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan sosial emosional pada anak. Yang pertama yaitu kondisi kesehatan. Jika kondisi kesehatan baik, maka akan mendorong emosi yang menyenangkan. Begitupun sebaliknya, jika kondisi kesehatan buruk, maka akan menimbulkan emosi yang menyedihkan. Contoh, jika anak jatuh, maka dia akan mengalami kesakitan. Akhirnya dia itu akan cenderung menangis. Kemudian yang kedua yaitu suasana rumah. Jika suasana rumah yang
penuh dengan kebahagiaan atau kerukunan, maka anak itu akan menjadi anak yang bahagia. Sebaliknya, jika rumahnya sepi, sunyi, dan selalu ada pertengkaran di dalamnya, maka anak itu akan cenderung sedih dan tidak suka bergaul dengan orang lain. Yang ketiga yaitu cara mendidik anak. Mendidik anak secara otoriter yaitu menggunakan hukuman jika tidak patuh pada orang tua, itu juga dapat mempengaruhi emosi dan sosial anak. Contohnya, anak dituntut untuk mendapat juara di kelasnya oleh orang tua, maka anak itu akan takut, akan menjadi penakut karena dia harus mendapat juara, jika tidak dia akan mendapat hukuman. Nah, jika mendidik anak secara demokratis yaitu adanya kerjasama antara orang tua dan anak, maka membuat anak menjadi penuh percaya diri. Misalnya, anak itu tidak dituntut untuk mendapat juara, tapi jika dia mendapat juara maka orang tua akan memberikannya hadiah. Begitu. Jadi anak itu merasa penuh percaya diri dan berusaha untuk mendapat juara agar dia mendapatkan hadiah. Kemudian yang keempat yaitu hubungan dengan para anggota keluarga. Ini berkaitan juga dengan suasana di rumah. Hubungan yang harmonis terhadap sesama keluarga dan saudara menjadikan emosi anak menjadi senang dan bahagia. Jika sebaliknya, maka anak akan merasa sedih. Misal, di dalam keluarga itu selalu ada pertengkaran atau tidak rukun, itu membuat anak merasa sedih dan tidak tenang. Begitu. Kemudian yang kelima yaitu hubungan dengan teman sebaya. Jika anak diterima dengan baik oleh teman sebayanya, maka emosi sosialnya menjadi menyenangkan. Akan tetapi, jika anak itu dijauhi oleh temannya, maka emosi sosial yang tidak menyenangkan akan terjadi padanya. Contohnya, jika ketika anak bermain dengan temannya dan diterima dengan senang hati oleh teman-temannya itu, maka anak itu akan bahagia dan tidak bosan bermain dengan dia. Kemudian yang keenam yaitu perlindungan yang berlebih-lebihan. Perlindungan yang berlebih-lebihan itu sebut saja dengan overprotective, seperti rasa cemas berlebihan, khawatir. Nah, itu juga dapat mempengaruhi sosial emosional anak dan dapat menjadikan anak itu penakut karena perlindungan itu atau overprotective itu, anak itu merasa mengalami larangan yang menghambat mereka melakukan aktivitasnya sendiri. Jadinya anak itu merasa bergantung pada orang lain, selalu bergantung pada orang lain, begitu. Kemudian yang ketujuh yaitu aspirasi orang tua. Aspirasi orang tua ini merupakan harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang. Maksudnya, jika orang tua menjadi aspirasi yang tinggi dan tidak realistis bagi anak itu akan menjadi malu dan merasa bersalah jika dikritik oleh orang tuanya. Misalnya, keinginan orang tua terhadap anaknya itu harus mendapat juara di kelasnya, dan anak itu mengetahui kalau orang tuanya itu ingin dia itu mendapat juara. Nah, jika anak tidak mendapat juara, maka dia itu akan merasa malu karena orang tua sudah mengkritiknya gitu. Yang terakhir yaitu bimbingan. Nah, jika bimbingan baik dan tepat, maka akan mempengaruhi emosi anak menjadi baik juga. Jika bimbingan tidak tepat, maka akan timbul emosi yang buruk. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.